Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan 4 hal pokok yang hendaknya menjadi perhatian kita semua selaku orang yang percaya kepada Kristus. Keempat hal itu adalah berdoa, merenungkan firman Tuhan di dalam kitab suci, menerima sakramen-sakramen, dan melakukan karya pelayanan sebagai implementasi konkret iman kita di dalam kehidupan nyata. Berdoa merupakan nilai penting karena di dalamnya kita membangun komunikasi personal dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan merupakan hal yang esensial karena di sana kita membiarkan firman itu masuk dan menguasai hati kita, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Menerima sakramen-sakramen merupakan cara kita membiarkan Tuhan menguduskan diri kita, karena di dalam sakramen Tuhan itu hadir secara nyata. Dan melakukan karya pelayanan merupakan perwujudan konkret iman kita. Iman itu diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah benih, bukan untuk dinikmati sendiri atau dibiarkan mati tanpa buah, melainkan sebagai sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus diwujudkan di tengah kehidupan nyata, sehingga orang-orang memiliki peluang untuk mengalami berkat Tuhan melalui pelayanan kita. Saya percaya para adorator sekalian telah banyak terlibat dalam kewajiban-kewajiban iman tersebut. Namun marilah kita juga menyatakan dengan rendah hati bahwa di dalam proses penghayatan iman tersebut ada saatnya ketika kita mencapai taraf kejenuhan. Ketika kejenuhan melanda, semua kewajiban-kewajiban iman itu terasa tidak bermakna. Doa tidak lagi dilihat sebagai sebuah kebutuhan yang membawa sukacita. Pendalaman firman Tuhan barangkali dianggap tidak lebih daripada sebuah pemborosan waktu. Menerima sakramen-sakramen tidak lagi membawa sukacita, melainkan tidak lebih daripada sebuah kewajiban kosong yang tidak berarti. Karya-karya pelayanan mulai kita abaikan, bahkan kita barangkali menghitung untung ruginya terlibat di dalam karya-karya tersebut. Pertanyaan kita, apakah fenomena ini merupakan hal yang biasa yang tidak perlu mencemaskan kita? Ataukah merupakan satu peringatan bagi kita untuk lebih berhati-hati di dalam menghayati hidup iman selanjutnya? Dalam episode ke-78 ini, mari kita merenung sejenak fenomena kehidupan iman tersebut, agar menjadi peringatan bagi kita untuk terus berlangkah dengan lebih yakin bahwa Kristus ada bersama kita. Mari kita membaca Injil Matius bab 24 ayat 29 sampai 35. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga,
Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, Kristus mengingatkan kita semua bahwa firman-Nya tidak akan berlalu walaupun langit dan bumi akan berlalu. Mengapa firman itu begitu perkasa dan sanggup mengatasi ruang dan waktu? Sesungguhnya firman itu berasal dari pancaran pribadi Allah yang sudah ada bersama Tuhan sejak awal mula. Karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan berfirman. Dan firman itu kemudian menjadi manusia sehingga kita mengalami Tuhan yang hadir secara fisik, yang memberi contoh kepada kita bagaimana harus melayani dunia, bahkan membuka pintu keselamatan bagi kita. Tuhan inilah yang sekarang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus di depan kita. Ia terus berbicara, terus berfirman, dan terus menggerakkan hati kita untuk menyadari bahwa keselamatan itu masih harus diperjuangkan. Jika kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya, semua fenomena kejenuhan itu hendaknya tidak menyurutkan iman kita, karena Tuhan akan selalu menemukan caranya untuk mewujudkan rencananya. Kita semua adalah instrumen Tuhan, namun Tuhan memiliki variasi yang berlimpah-limpah agar rencana dan kehendak-Nya terwujud di dalam dunia ini. Maka yang perlu kita upayakan adalah mengolah kejenuhan tersebut agar berubah menjadi sebuah berkat. Ingatlah bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi murid-murid-Nya adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Namun mereka semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun iman yang baru atas dasar karunia rahmat yang disiapkannya. Karena itu berhentilah berputus asa atau menghakimi diri ketika kejenuhan melanda kerohanianmu. Tetapi berpalinglah kepada Tuhan dengan keyakinan sungguh bahwa Ia memahami kelemahan manusiawi kita. Namun bukalah hati lebar-lebar agar di bawah inspirasi roh kita membangun iman itu kembali dengan lebih kokoh. Lagi pula, sebelum naik ke surga, Kristus berkata kepada para murid-Nya, "Aku menyertai kamu hingga akhir zaman." Bukankah kita semua percaya bahwa Tuhan menyertai kita hari ini? Sakramen Maha Kudus di depan kita adalah satu bukti nyata penyertaan Tuhan tersebut. Ingatlah sabda Tuhan yang dinubuatkan melalui Nabi Yesaya yang kita temukan dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Janji Tuhan ini hendaklah kita pegang teguh ketika krisis iman melanda diri kita. Jangan mencari penghiburan di dalam bentuk-bentuk duniawi yang semakin menjauhkan dirimu dari haribaan Tuhan. Namun pandanglah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang menghendaki kita memikul salib, Dia menganugerahkan energi yang lebih banyak agar kita dapat memikulnya dengan melewati berbagai tantangan. Semoga dengan terus berharap kepada Tuhan,
kita pun menumbuhkan cahaya harapan di dalam hati banyak orang, agar bersama-sama dengan mereka kita terus bersiara mencari kebenaran sejati di dalam diri Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami pun penuh dengan kelemahan dan seringkali harus jatuh untuk bangun lagi, agar kami pun kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana Engkau sendiri telah memikul salib-Mu, doronglah kami untuk terus memikul salib kami, sehingga harapan akan keselamatan selalu bertakhta di dalam kehidupan ini. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.